Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudan linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil qail idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sutifat asyayatin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'awatihi fid dharain amin. Qala wa ruwiya an Sa'id bin Amrin wa ruwiya lan diriwayatake an Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-Waqqas an Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As diriwayatake saking Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As anahu saat temene Sa'id iku sami'a krungu sapa Sa'id ibnu Umar ing Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yuhaditsu hale cerita sapa Ibnu Umar anin nabi sangking nabi sallallahu alaihi wasallam salamuga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase nabi wassalam lan muga paring rerobo sapa Gusti Allah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As bahwa Sa'id pernah mendengar Rasulullah pernah mendengar Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bercerita yang ceritanya diceritakan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda menurut ceritanya Abdullah bin Umar, sabdanya Nabi, annahu saat temene Nabi iku qala wis dawuh sapa Nabi, inna saat temene kita iku ummatun umat ummiyatun kang bangsa umi ora bisa maca lan ora bisa nulis lanah sibu kang ora ngitung sapa kita walanak tubuh lan ora nulis sapa kita asyahra ing wulan ora nulis lan ora ngitung hakadza ing sakmene wa hakadza lan ing sakmene wa hakadza lan sakmene litama mifalasina krana nyempurnakne 30 dina. Nabi pernah bersabda, kita itu umat yang ummi. Ummi itu kalau diterjemahkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kalau Rasulullah yang ummi itu berbeda dengan umminya selain Rasulullah. Kalau selain Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini sesuatu hal yang kurang atau kekurangan. Tapi Rasulullah SAW itu ummi dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah wahyu yang disebut Al-Qur'an. Kalau Rasulullah itu orang yang berpendidikan, bukan ummi,
Rasulullah itu pandai menulis, pandai membaca, bisa menulis, orang-orang banyak yang tidak iman di saat Rasulullah menyampaikan wahyu. Kenapa? Akan dituduh, Rasulullah akan dituduh membuat wahyu palsu, dengan alasan memang Rasulullah orang berpendidikan. Namanya orang berpendidikan, misalkan ada kiai kalau di Indonesia atau syekh, bisa nulis kitab, wajar karena memang orang elim. Tapi kalau orang tidak pernah belajar sama sekali, tidak bisa membaca, menulis juga tidak bisa, kok ternyata membawa sebuah kitab, ini orang-orang akan sulit menolak. Orang-orang sulit untuk tidak percayai. Demikian juga kalau Rasulullah ini orang yang berpendidikan, tentu wahyu Al-Quran ini sulit dipercaya. Dikarenakan Rasulullah itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Di saat Rasulullah membawakan wahyu Al-Quran, orang-orang akan tidak percaya, sulit, karena Rasulullah itu bukan orang yang berpendidikan. Sejak kecil riwayatnya bukan riwayat orang yang berpendidikan, sehingga sulit akan mengatakan itu buatan Rasulullah. Dengan alasan apa? Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dikarenakan Rasulullah itu al-ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka wahyu Al-Quran ini banyak diimani. Karena memang latar belakangnya Rasulullah itu kalau kita istilahkan bukan orang yang berpendidikan. Maksudnya bukan orang yang pernah menempuh pendidikan, tapi pendidikannya jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membimbing, yang memberi petunjuk. Sehingga wahyu Al-Quran itu disampaikan, orang-orang akan menolak itu sulit, akan mengatakan Muhammad itu bohong, itu buatan Muhammad, sulit. Karena memang Rasulullah al-ummi. Rasulullah pernah bersabda, kita itu umat yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang mana tidak pernah tidak menghitung, tidak menulis suatu bulan itu ditulis segini, ditulis jumlahnya berapa, tidak bisa. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak bisa menghitung, tapi bukan Rasulullah tidak pandai. Rasulullah sudah jelas, kalau fatonah itu sudah jelas. Dan dulu untuk penghitungan kalender jelas diambilkan dari ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau bulan sudah terlihat berarti dikatakan tanggal 1, kalau belum ya belum, disempurnakan atau istiqmal. Pasumiyalan diarani apa? Asyahru wulan, diarani syahrun ing wulan, li suhratihi krana kuncarane wulan. Bulan ini disebut asyahr karena memang terkenal. Wa huwa utawi lafal syahr iku ma'khudun, di alap atau dijikuk minas syuhrati saking lafal syuhrah. Wahya utawi syuhrah iku al-bayadu, putih. Wa minhu lafal asyahr, lafal wulan, bulan itu disebut dengan asyahr karena memang terkenal. Bulan itu terkenal, maksudnya bulan Ramadan terkenal, bulan Ramadan. Lafal asyahr
itu diambilkan dari asyuhrah yang artinya putih, al-bayad, putih. Wa minhu lan setengah saking asyahr yuqalu den ucapake apa ucapan syahartu as-saif idza salaltuhu wa syaharul hilalu idza tala'a. Penyebutan asyahr ini juga seperti halnya dalam lafal ini. Syahartu as-saif. Syahartu menghunus sapa ingsun as-saifa ing pedang. Idza salaltu nalikane ngunus sapa ingsun ing saif. Wa syahara lan metu apa al-hilalu tanggal idza tala'a nalikane metu apa hilal. Lafaz asyahr itu diambilkan dari lafal syuhrah, bisa berarti putih. Lafal asyahr bisa berarti nampak atau keluar, syahratul hilal. Berarti kalau disebut bulan Ramadan berarti sudah nampak bulan Ramadan, bulannya sudah terlihat atau sudah keluar. Syahratul hilal idza tala'a. Juga bisa bermakna syahartus saif, menghunus, menarik pedang. Pedangnya ditarik, menghunus, ditarik. Berarti pedang ini keluar. Bulan Ramadan ini disebut bulan karena memang syahrul Ramadan berarti sudah nampak bulan Ramadan. Sudah tampak bulannya, terlihat. Ikhtalafa beda pendapat sapa anasu menungso fi makna qolihi ing dalem makna dawuh Gusti Allah Ramadan. Ini membahas syahrul Ramadan. Kalau lafaz syahr artinya seperti di atas tadi, bisa bermakna putih, berarti sudah mulai terlihat memutih, bulan terlihat nampak lagi, memutih lagi, terang lagi. Bisa bermakna asyahr itu menghunus, menarik atau memperlihatkan pedangnya, menarik pedang keluar, berarti bulan Ramadan sudah keluar. Kalau syahrul Ramadan bisa bermakna syahrul hilal idza tala'a, bisa bermakna nampak. Syahrul Ramadan berarti sudah nampak Ramadan. Orang-orang berbeda pendapat tentang makna Ramadan. Faqala mongko dawuh sapa ba'dhum sebagian nas, Ramadan utawi lafal Ramadan iku ismun, isim, kata benda, jeneng. Iku ismun jeneng min asma'illahi saking pira-pira asmane Gusti Allah Ta'ala kemaluhur sapa Gusti Allah. Ada yang mengatakan lafal Ramadan ini salah satu nama dari nama-namanya Allah. Fa yuqalu moko diucapake apa ucapan syahrul Ramadan, wulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Ramadan bisa bermakna salah satu nama dari nama Allah. Kalau dilengkapi syahrul Ramadan bisa bermakna putihnya nama Allah, atau bisa bermakna keluar atau nampak nama Allah, bisa bermakna tadi yang dijelaskan di atas. Kama yuqalu kaya oleh den ucapake apa ucapan syahrullah. Syahrullah wulane Gusti Allah utawa dimaknani jenenge Gusti Allah, asmane Gusti Allah. Syahrullah ini kalau diartikan Ramadan itu adalah nama Allah, berarti syahrullah berarti artinya begini, berarti syahrullah, syahr ini bermakna nampak, Allah ini ya Allah, berarti sudah nampak. Allah sudah nampak. Kalau diartikan syahr itu
tola'a, bisa bermakna bayal, putih, syahr. Syahrullah berarti artinya kalau dilengkapi syahrullah bisa bermakna bulan Allah. Yang dimaksud bulan di sini adalah Allah, nampaknya Allah, atau dimaknai yang lain seperti yang tadi di atas. Al-aswamu utawi lafal aswam iku la rajaba yakti wulan Rajab wa Abdullah lan kawulane Gusti Allah. Ini sebagian orang mengatakan Ramadan adalah salah satu dari nama Allah. Syahrul Ramadan berarti bulan nama Allah. Syahrul Ramadan berarti bulan nama Allah. Warawalan ngriwayatake sapa Ja'far As-Shadiq Ja'far Shadiq rahimahullah ta'ala. Rahimah muga-muga ngrahmati sapa Allah Gusti Allah. Rahimah muga-muga ngrahmati ing Ja'far Shadiq sapa Allah Gusti Allah. Ngriwatake abaihi saking pira-pira bapak-bapake Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum. Ja'far Shadiq ini meriwayatkan dari para leluhurnya anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu saat temene Nabi iku kola wis dawuh sapa Nabi. Syahrul Ramadan syahrullah. Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan iku syahrullahi wulane Gusti Allah. Kalau diartikan seperti di atas, misalkan syahr diartikan terlihat, Ramadan diartikan nama Allah, berarti syahrul Ramadan artinya kalau dilengkapi seperti di atas tadi tampaknya nama Allah syahrul Ramadan, berarti bisa berarti begitu. Syahrullah kalau diartikan seperti salah satu makna di atas tadi, misalkan diartikan nampaknya Allah. Wa qala lan dawuh sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah berkata, perkataan sahabat Anas, wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu Ramadan, la taqulu aja ngucap sapa sira kabeh Ramadan ing Ramadan, paling subuh balik bangsakno sira kabeh ku ing Ramadan, kamana sabah kaya oleh bangsake hu ing Ramadan sapa Allah Gusti Allah taala kang maha sapa Gusti Allah fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Faqala mongko dawuh sapa Nabi syahrul Ramadan ing ucapan syahrul Ramadan. Sahabat Anas bin Malik pernah berkata, yang perkataan beliau diambilkan dari perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian itu mengucapkan Ramadan, jangan Ramadan saja, tapi bangsakanlah seperti halnya Allah membangsakan bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Tapi caranya membangsakan yaitu ya seperti Al-Quran tadi, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, jangan Ramadan saja. Menurut perkataan sahabat Anas yang diambilkan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mulai sekarang jangan mengucapkan Ramadan, tapi bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Sekarang bulan apa? Bulan Ramadan. Jangan Ramadan. Warawali ngriwayatake sapa Asmu'i
Qala dawu sapa Abu Amrin Abu Amr Al Asmu'i, Syekh Asmu'i ngriwataken saking Abu Amr, nama sumia angin pamestine disebut apa Ramadan li anahu krana sak temene kelakuan iku Ramadan panas banget fihi ing dalem syahrul Ramadan opal fisalu mongso minal harri saking panas. Asmu'i ini berkata, yang perkataan Asmu'i ini diriwayatkan dari perkataan Abu Amr, Ramadan itu disebut Ramadan karena musimnya itu musim panas. Kebanyakan bulan Ramadan ini memang di musim panas, walaupun terjadi hujan juga. Ya, jadi di musim panas kebanyakan bulan Ramadan ini. Nah, artinya Ramadan itu sangat panas di masa itu, di masa terjadinya atau jatuhnya bulan Ramadan. Wa qala lan dawu sapa ghairuhu liyane Asmu'i, selain Asmu'i juga berkata, li anal hijarata krana sak temene watu iku kanat ana apa watu iku tarmaldu iku tarmaldu banget panase apa hijarah utawa watu fi ing dalem wulan Ramadan minal hararati saking panas. Warumadha utawi lafal rumadha iku al hijaratu watu al muhmatu kang dipanasake. Selain Asmu'i juga berkomentar tentang Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Komentarnya selain Asmu'i, karena sesungguhnya batu itu menjadi sangat panas di masa bulan Ramadan. Batu yang terkena terik matahari di bulan Ramadan menjadi panas. Intinya arti Ramadan itu adalah terletak pada panasnya. Kalau menurut Asmu'i itu Ramadan itu artinya sangat panas. Kalau menurut selain Asmu'i itu juga berarti panas karena batu yang ada di bulan Ramadan itu menjadi panas. Wakil lan dinucapake apa ucapan sumia diarani apa wulan Ramadan bidzalika kelawan mengkono-mengkono Ramadan li anahu krana satemene poso Ramadan iku ya Ramadan ngobong untuk manasi ngobong manasi banget mana asline ngobong al-dunuba ing pira-pira dosa ayo hariku tegese ngobong apa poso Ramadan ha ing dzunub wa utawi iki poso niku ngobong dosa iku marwiyun den riwayatake iku marwiyun diriwayatake anin nabiyyi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamuka paring rahmatatin sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase an-nabi wassalam alamuka paring reruba sapa Gusti Allah. Juga lafal Ramadan itu bermakna membakar. Kalau tadi panas, ini membakar. Dikarenakan apa? Puasa itu membakar dosa-dosa. Dan itu banyak sekali diriwayatkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah lan den ucapake apa ucapan? Ada yang mengatakan inal quluba saat temene pira-pira hati.
iku ta'khudhu ngalap apa al-qulub minal hararati saking panas, ngalap al-mau'izata ing pitutur, mau'izah pitutur, wal fikrata lan ing mikir, fi amril akhirati ing dalam perkara akhirat, kama yakhudhu kaya oleh ngalap apa ar-romalu wedi utawa pasir, wal hijaratu lan watu ngalap min haris syamsi saking panase sengenge. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa disebut Ramadan? Karena hati ini terkadang kalau dikasih nasihat itu terasa panas atau sulit menerima, atau ego. Terkadang kalau begitu, manusia itu kalau egois terkadang sulit menerima nasihat. Demikian juga makna Ramadan ini. Makna Ramadan ini bermakna kalau hati itu apabila panas berarti dia dimasuki mau'izah, dimasuki suri tauladan atau mau'izah pitutur suri tauladan. Seperti halnya batu atau pasir. Pasir ini saat terkena panas menyerap sehingga menjadi panas, menyerap panas tadi. Pasir terkena terik matahari menjadi panas, menyerap panas tadi. Karena menyerap panas menjadi panas. Batu terkena terik matahari karena menyerap panas menjadi panas. Hati karena menyerap mau'izah itu terkadang panas, terutama saat dinasihati. Ada yang mengatakan begitu tentang Ramadan. Wa qala lan dawuh sapa Khalilu Khalil, ma khadhuhu utawi nggon ngalape nggon jikuke lafal Ramadan iku minar rombi saking lafal arombi. Wa huwa utawi aromdu, lafal romdu iku matorun udan. Yakti kang teka apa mator fil kharifi ing dalem mangsa lemareng. Lemareng niku musim hujan yang kedua. Pertama Rabi musim semi, kemudian Kharif musim kedua, lemareng atau musim hujan kedua. Fasumia mongko diarani apa hadza syahru ikilah wulan diarani Ramadhana ing jeneng Ramadan li annahu krana sak temene Ramadan iku yaghsilu basuh apa Ramadan basuh al abdana ing pira-pira badan utawa awak minal afami basuh saking pira-pira dosa ghuslan kelawan basuh temenan. Nah, kalau di dalam kitab Kasyifatus Saja itu kalau berhubungan dengan badan ghuslan, kalau berhubungan dengan selain badan ghus. Walaupun berbeda-beda orang atau ulama menjelaskan lafaz al-ghusl. Wa yutahhiru lan nyucake apa Ramadan al-quluba ing ati tatahhirun kelawan nyucake temenan. Menurut Syekh Khalil, pengambilan lafal Ramadan itu dari lafal aramdu, masdar fa'lan Ramadan, fa'lun fa'lin fa'lan ar-ramdu pengambilannya, yang berarti lafal ramdu tadi bermakna hujan yang datang di musim penghujan kedua. Pertama datang hujan Rabi, nanti musim semi. Setelah itu berlalu datang lagi al-kharif, musim hujan kedua.
Lah bulan Ramadan itu disebut Ramadan karena apa? Karena bulan Ramadan itu membasuh badan, karena diartikan hujan di musim kharif, jawane lemareng, atau musim hujan kedua Jadi ar-ramdu itu hujan yang datang pada musim penghujan kedua yang menghujani bumi dan isinya. Jadi lafal ar-ramdu di sini disebut lafal Ramadan di sini disebut Ramadan yang berarti hujan di musim penghujan kedua dikarenakan membasuh badan. Puasa Ramadan itu membasuh badan dari dosa. Seperti halnya hujan menghujani bumi di musim al-kharif atau musim penghujan kedua. Dan juga mensucikan hati. Puasa itu mensucikan hati. Puasa Ramadan di sini yang dimaksud. Itu artinya Ramadan. Utawi iki iku fi qoulihi ing dalem dawuh Gusti Allah taala kang maulur sapa Gusti Allah rupane dawuh syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan utawi mengkono-mengkono dina iku syahrul Ramadan utawa ayam ma'dudat utawi mengkono-mengkono ayam ma'dudat iku syahrul Ramadan wulan Ramadan alladzi rupane wulan Ramadan silakan den turunake fi ing dalam alazi apa Al-Qur'an saged diwaos ngeten alazi silakan den turunake fi ing dalam wulan Ramadan apa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Ini menjelaskan tentang firman Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Ruwiyat dan riwayatake apa anna Atiyah bin Aswad saat temene Atiyah bin Aswad iku salah takon sapa Atiyah. Soalnya salah saged bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Ini di sini bermakna bertanya. Ruya dan riwayatake apa anna Atiyah bin Aswad saat temene Atiyah bin Aswad iku salah takon sapa Atiyah bin Aswad ibna Abbas ing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala mongko matur sapa Atiyah innahu saat temene kelakuan iku kotwaku teman-teman tumibo apa asyaku ragu fi qoulihi ing dalam dawuh Gusti Allah taala kang mulur sapa Gusti Allah inna saat temen ingsun iku anzalna nurunake sapa ingsun rupane dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadri inna saat temen ingsun Allah iku anzalna nurunake wis nek dilengkapi fil mati bermana sudah iku anzalna wis nurunake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalam wengi Qadar utawa Lailatul Qadar surat Ad-Dukhan ayat 3. Atiyah bin Aswad ini pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atiyah berkata, ragu di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Firman apa yang diragukan oleh Atiyah? Bukan berarti tidak iman ini, bukan berarti tidak iman. Hanya ragu tentang isinya itu bagaimana, maksudnya itu bagaimana. Gitu. Yang diragukan ya maksudnya itu isinya bagaimana, bukan urusan iman di sini. Isinya atau maksudnya atau tafsirnya inna anzalnahu fi lailatul qadri. Aku Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Padahal sudah maklum bahwa Al-Quran itu tidak turun semalam saja. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut.
di dalam firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3 bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi ini yang mengganjal di hati Atiyah. Tapi Al-Quran itu kan tidak turun di malam Qadar saja. Al-Quran itu berangsur-angsur sampai 22 tahun lebih. Diturunkan berangsur-angsur sampai 22 tahun lebih. Kan itu bukan malam Qadar semuanya. 22 tahun lebih itu bukan malam Qadar semuanya. Tapi Allah di dalam Ad-Dukhan berfirman bahwa aku telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Ini maksudnya bagaimana? Begitu pertanyaan Atiyah kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Waqad nazalalan teman-teman wis tumurun apa Al-Quran bisa iris suhuri ing dalem sekerine pira-pira wulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, tapi kenyataannya setelah malam Qadar ini juga turun di bulan-bulan yang lain sampai 22 tahun lebih. Kan itu bukan malam Qadar semuanya. Itu penjelasannya bagaimana? Nanti akan ada penjelasan tersendiri. Waqat qalalan teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Wa Qur'anan lan nurunake ingsun Qur'anan ing Al-Qur'an. Wa Qur'anan lan nurunake sapa ingsun Qur'anan ing Al-Qur'an. Faraqna nek mana aslinya misah, mana aslinya, tapi ini di mana nyicil. Ini di mana nyicil berangsur. Nyata faraqnahu ngangsur-angsur utawa nyicil sapa ingsun Allah niki ingsun Allah hu ing Al-Qur'an. Kula wangsuli wa Qur'anan lan nurunake sapa ingsun Qur'anan ing Al-Qur'an. Faraqnahu ngangsur-ngangsur sapa ingsun Allah utawa nyicil-nyicil diturun diandhapaken berangsur-angsur atau dicicil hu ing Al-Qur'an, hu ing Qur'anan. Litaqra'a supaya macaake sapa sira hu ing Qur'anan ala nasi ing atase menungso ala muksin ing atase alon-alon. Di atas inna anzalnahu fi lailatul qadri. Di atas itu di ayat di atas surat Ad-Dukhan ayat 3 artinya aku telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Tapi di ayat lain ini surat Al-Isra ayat 106 aku menurunkan Al-Quran berangsur-angsur supaya engkau Muhammad membacakan Al-Quran pelan-pelan kepada umat. Tidak bertentangan ayat ini nanti kalau kita mendengar penjelasan setelahnya. Kalau dipahami sekilas memang Al-Quran itu turunnya seketika satu kitab di surat Ad-Dukhan. Tapi kalau di surat Al-Isra turunnya berangsur-angsur. Nanti penjelasannya ada sendiri. Wa qalalan dawuh matur ngomong al-kufar ngomong ngono. Wa qalalan ngucap utawa ngomong sapa alladzina wong-wong akeh kafaru kang padha kafir utawa ora iman utawa nutup
awake sangka Islam, menutup diri dari Islam. Wa qalalan wis ngucap sapa alladzina wong-wong akeh kafaru kang ora padha iman sapa alladzina laula nuzila apa ora den ngeten laula nuzila mbok yo den turunake alaihi ing atase Muhammad apa Al-Qur'an jumlatan kelawan jumlah wahidatan kang pisan. Kula wangsuli waqalalan matur utawa waqalalan ngucap utawa ngomong sapa alladzina wong-wong akeh kafaru kang padha ora iman sapa alladzina laula nuzila mbok yo diturunake alaihi ing atase Muhammad ucapane wong sing ora iman apa Al-Qur'an jumlatan kelawan jumlah wahidatan kang pisan. Mbok yo Al-Qur'an kuwi diturunke pisan wae, ping pisan wae ora usah berangsur-angsur. Nah, pada surat ini surat Al-Furqan ayat 32. Ini mengandung pengertian bahwa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekali, tapi diturunkan berangsur-angsur. Surat Al-Furqan ayat 32. Nah, tadi Atiyah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Lah ini jawabannya. Jawaban tentang keganjalannya sahabat, tentang keganjalannya Atiyah. Atiyah ini mengganjal, ini maksudnya bagaimana? Di surat Al-Furqan Ad-Dukhan itu Al-Qur'an diturunkan di malam Qadar. Berarti seolah-olah sekali. Tapi di surat Al-Isra dan surat Al-Furqan ini berangsur-angsur. Ini maksudnya bagaimana? Atiyah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Jawabannya faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbasin sahabat Abdullah bin Abbas. Jawabannya nuzila den turunake apa Al-Qur'an jumlatan kelawan jumlah wahidatan kang pisan minal lauhi saking papan al-mahfuzi kang den jaga laf mahfuz fi lailatul qadri ing dalem wengi Qadar min syahri Ramadan saking wulan Ramadan. Fa wadha'a mangko tumiba apa Al-Qur'an fi baitil izzati ing dalam baitul izzah fi sama'id dunya ing dalam langit dunya. Jadi ini jawabannya sahabat Abdullah bin Abbas. Al-Qur'an itu diturunkan sekali pada malam Qadar atau berangsur-angsur. Jawabannya begini. Al-Qur'an itu diturunkan sekali dari Lauh Mahfuz, papan yang dijaga, diturunkan sekali, satu kitab diturunkan langit ke-7, ke-6, 5, 4, 3, 2, terus di Baitul Izzah atau di langit pertama. Sama dunia, langit pertama yang dimaksud. Sama dunia itu langit pertama. Jadi sampai di langit pertama atau disebut Baitul Izzah, di suatu tempat yang disebut Baitul Izzah. Nah, ini Al-Qur'an sampai di situ, sampai di Baitul Izzah itu satu kitab. Diturunkan sekali. Ini terjadi pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi penyebutannya malam Qadar atau wengi Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Kalau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Malam Qadar. Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, langit tingkat pertama. Itu sekali, satu kitab.
Ini maksudnya surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi diturunkan sekali. Memang benar sekali satu kitab dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Satu tempat yang ada di langit pertama. Sumanazala nuli tumurun bihi kelawan gawa Al-Qur'an sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Alaihi iku muga tetep ing atase Jibril assalamu utawi kesejahteraan. Sumanazala nuli tumurun bihi kelawan gawa Al-Qur'an sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat atin sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wassalam lan muga paring rerobo kenging kesejahteraan kenging sapa Gusti Allah. Nurun akhir nujuman kelawan dicicil, nujuman kelawan dicicil. Fi salasin ing dalam telu wa isrina lan 20 apa nisanatan taune niki dibulataken. Wa dzalika qaulullah azza wa jalla. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekali satu mushaf. Diturunkan ke Baitul Izzah, suatu tempat yang di langit pertama, yang ada di langit pertama. Kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang dicicil, yang diangsur-angsur. Diangsur-angsurnya itu dari Baitul Izzah, diangsur-angsur, disesuaikan dengan sebabnya atau sebab-sebab turunnya Al-Quran yang biasa disebut asbabun nuzul. Yang diangsur-angsur itu mulai dari Baitul Izzah. Jadi ayat Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Yang menjelaskan Al-Quran diturunkan sekali itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, suatu tempat di langit pertama. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang diangsur. Ada yang mengatakan 22 hari. Maaf, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan berbeda-beda. Ya, itu menurut penghitungan. Yang jelas 22 tahun lebih dan tidak sampai 2-3 tahun. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama berapa jumlahnya sejak diturunkan sampai terakhir turun pertama dari Baitul Izzah ini, turun pertama sampai ayat yang terakhir turun ini memang ada khilaf. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya pada ayat tadi, tidak ada pertentangan. Walaupun kalau dilihat dari teksnya ayat seolah-olah antara surat Ad-Dukhan dan surat Al-Isra tadi ada perbedaan. Tapi sebenarnya tidak. Kejadiannya saja yang berbeda. Ad-Dukhan itu dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Yang menjelaskan dicicil itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika utai mengkono-mengkono keterangan dicicil iku qaulullahi dawuh Gusti Allah azza kang maha luhur sapa Gusti Allah wa jallalan kang maha agung sapa Gusti Allah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu mongko sumpah sapa ingsun Allah bimawaqi'in nujum kelawan pira-pira panggonane lintang.
lafal an-najm nujuman dicicil itu diambilkan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, surat Al-Waqiah ayat 75. Jadi intinya memang Al-Qur'an itu diturunkan sekali pada malam Qadar dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, suatu tempat yang di langit pertama. Kemudian diturunkan berangsur-angsur ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Dawud bin wa qala lan dawuh sapa Dawud bin Abi Hindin. Wa qala lan dawuh sapa Dawud bin Abi Hindin. Kultu matur sapa ingsun li Sya'bi mari Syekh Sya'bi. Dawud ini berkata kepada Syekh Sya'bi atau Imam Sya'bi, Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini membahas tentang Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Amakana ana ta ora ana apa Al-Qur'an iku yunazzalu den turunake apa Al-Qur'an alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam fi sairis sanati ing dalem sekerine tahun. Dawud ini berkata kepada Syekh Sya'bi atau Imam Sya'bi yang membahas tentang Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebuah pertanyaan di sisanya tahun setelah Lailatul Qadar ini pertama kali diturunkan. Apakah Al-Qur'an yang tidak diturunkan di hari-hari atau di bulan-bulan setelahnya? Qala dawuh sapa Asy-Sya'bi utawa Imam Sya'bi. Qala dawuh sapa Imam Sya'bi. Bala iya. Walakinna Jibril lan tetapine utawi Jibril alaihi salam iku kana ana sapa Jibril iku yu'aridu, mana aslinya memperlihatkan, iku yu'aridu ngetokake, nurunake, memperlihatkan wahyunya Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauh Mahfud sekali satu kitab ke Baitul Izzah. Kemudian malaikat Jibril iku kana ana sapa Jibril iku yu'aridu ngetokake utawa memperlihatkan utawa memberikan sapa Jibril Muhammad dan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan bima kelawan perkara anzalakan turunake ing sapa Allah Gusti Allah. Memang benar Al-Qur'an itu sekali diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, suatu tempat di langit pertama. Dan Jibril itu juga menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah itu ke Nabi Muhammad di bulan Ramadan juga. Fayahkumu mongko ngukumi utawa menghukumi sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara ya syaukan ngersakaken sapa Allah ing ma wa yuthbitu lan netepake sapa Gusti Allah ma ing perkara ya syaukan ngersakaken sapa Allah ing ma dilengkapi oyungsi lan ngelalekake sapa Gusti Allah hi ing Al-Qur'an
ma ing perkara ya syaukan ngersakake sapa Gusti Allah ing ma wayungsi lan nglalekake sapa Gusti Allah hi ing Al-Qur'an ma ing perkara ya syaukan ngersakake sapa Gusti Allah ing ma. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di malam Qadar juga dari Baitul Izzah, dicicilnya ini Allah menghukumi sesuatu yang dikehendaki, Allah menetapkan sesuatu yang dikehendaki, dan Allah menghapus atau menasakh ini yungsihi membuat lupa, ini maksudnya menghapus yang dikehendaki. Karena ada ayat yang mansuh dihapus. An Syihabin wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.